Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya. Kita bersama-sama bertemu di hari ini 7 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan-Mu buat kehidupan kami. Ajari kami hari lepas hari dengan mengucap syukur, dengan setia kepada Tuhan. Kami mau mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah boleh datang untuk kehidupan kami. Di pagi yang teduh ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Renungan judul pagi hari ini adalah ban yang mana? Ban yang mana? Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, pada suatu hari yang cerah, 4 orang siswa SMA tidak dapat menahan godaan untuk membolos sekolah. Keesokan harinya mereka menjelaskan kepada guru mereka bahwa mereka tidak masuk sekolah karena salah satu ban mobil mereka kempes. Mereka lega ketika guru tersenyum dan berkata, "Ya, kalian ketinggalan mengikuti kuis kemarin." Namun kemudian ia menambahkan, "Duduklah dan keluarkan pensil serta kertas." Pertanyaan pertama, ban mana yang kempes? Tidak seorang pun dapat lolos karena berbohong. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, Ananias dan Safira mengira mereka hanya berbohong kepada Petrus dan jemaat lainnya. Namun Rasul itu berkata, "Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Kebenaran adalah salah satu sifat Allah. Jadi apabila kita berdusta, kita menyakiti hati Allah. Dan cepat atau lambat, Dia akan mengungkapkan semua kepalsuan. Bila tidak ada kehidupan saat ini, maka terungkap pada saat pengadilan terakhir.
ketika kita masing-masing memberi pertanggungjawaban atas perbuatan kita sendiri kepada Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita hidup dalam dunia persaingan yang ketat. Dan terkadang kita tidak begitu tergoda untuk menggelapkan kebenaran agar dapat terus maju. Akan tetapi, kenikmatan sesaat akan berbohong tidak ada artinya apabila dibanding dengan keuntungan jangka panjang karena mengatakan kebenaran. Bila kita menipu seseorang, akuilah itu kepadanya dan kepada Tuhan. Memang kita harus merendahkan diri, tetapi ini adalah langkah awal untuk mengembalikan kejujuran dalam hidup kita. Quotes pagi hari ini adalah, bila kita selalu berkata jujur, kita tidak akan pernah terjebak dalam kebohongan. Bila kita selalu berkata jujur, kita tidak akan pernah terjebak dalam kebohongan. Sekiranya renungan ini menjadi kekuatan kepada kita supaya kita selalu hidup jujur. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu datang, menuntun, mendidik, mengarahkan supaya kami memiliki kejujuran. Ampuni kami bila hari-hari yang lalu kami berbohong, kami tidak jujur. Biarkanlah Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Hari-hari ke depan kami memiliki komitmen untuk mulai hidup jujur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian renungan dan ibadah pagi Piston ini. Sekiranya Tuhan memberkati. Amin.